Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabil karim wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murahaman katsiran wasa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allana nuflihun. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, untuk mengawali khutbah marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa iman dan Islam, nikmat berupa kesehatan jasmani rohani, nikmat berupa kesempatan terbukti pada saat ini kita dapat berkumpul di Masjid Berumgraha ini guna menunaikan kewajiban sholat Jumat. Semoga hal ini menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertakwa kepadanya dengan cara kita menjalankan, mengikuti segala bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu keyakinan bahwa segala satu kewajiban pasti ada manfaatnya, sebaliknya apapun yang dilarang agama pasti ada madharatnya. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sabda baginda Nabi kepada kita semua yang pertama, agar kita senantiasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik saat kita sendiri maupun sedang berkumpul bersama saudara berjamaah dimanapun kita berada. Yang kedua, kita diwasiati agar selalu mengikuti semua keburukan, hal-hal yang bersifat salah atau yang mengandung unsur dosa segera diikuti dengan menjalankan kebaikan, segala macam bentuk kebaikan, baik yang mahdhoh maupun ghairul mahdhoh, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas. Karena suatu kebaikan, sabda baginda Nabi, tamhuha, kebaikan itu akan melebur, akan menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Selanjutnya wasiat beliau yaitu agar kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, agar kita senantiasa bergaul, bermasyarakat dengan saudara-saudara kita sebangsa, seagama, untuk selalu mengedepankan akhlakul karimah, agar kita menanamkan etika yang baik, menanamkan kesopanan. Terlebih kita semua itu orang Istimur. Selain sebagai umat muslim, kita terkenal sebagai orang timur yang masyhur akan unggah-ungguh dan tawaduknya. Hadirin rahimakumullah, ironisnya belakangan ini kita semua mengetahui bahwa seiring dengan teknologi perkembangan, ilmu pengetahuan yang semakin meningkat, ada pergeseran tentang akhlakul karimah. Salah satu bukti yang paling nyata, setiap hari di media, baik media elektronik maupun media yang lain,
berita kejahatan sudah menjadi konsumsi harian. Tidak pagi, siang, malam maupun semuanya, mayoritas banyak sekali kejadian-kejadian yang menyimpang dari tatanan agama dan menyimpang dari akhlakul karimah. Tentu kita semua ingat, belum lama ini kejadian di daerah kita, selesai menjalankan sholat Jumat ada kejadian seperti itu. Naudzubillah. Untuk itu di dalam kesempatan khutbah ini mengutip berdasarkan hadis Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Marilah kita tanamkan akhlakul karimah. Kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat muslim, kita berikan contoh bahwa kita ada yang terbaik dengan menunjukkan akhlak yang terpuji, baik kepada muslim maupun kepada saudara-saudara kita yang lain. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau memberikan satu paparan penjelasan. Sengaja dalam kesempatan khutbah ini khotib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, membuka mata hati kita agar kita menjadi insan yang lebih baik. Beliau berfatwa di dalam kitab tersebut, wal abdu fi haqqi sa'iril ibad lahu thalathu darajat. Seorang hamba di dalam pergaulan, di dalam kehidupan sosial itu digolongkan menjadi 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, ayun jala fi haqqihim manzilatal kiramil bararati minal malaikah, yaitu orang yang disejajarkan kedudukannya dengan para malaikat. Seperti kita pahami, malaikat itu siapa? Malaikat itu ibadum mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hamba yang mulia yang sama sekali tidak pernah maksiat durhaka terhadap Allah dan senantiasa menjalankan apapun bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia, sifat manusia di dalam Al-Qur'an sebagai contoh kita disebutkan khuliqal insanu halu'a. Manusia itu serba repot. Bukti repotnya apa? Wa idza massaul khairu manu'a wa idza massaul syarru jazua. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita tidak mau berbagi. Ketika mendapatkan musibah, selalu banyak mengeluh. Itu manusia. Tapi di dalam dawuh ini, fatwa Imam Ghazali, ada sekelompok manusia yang disetarakan dengan malaikat. Siapa mereka? Wahwa ayas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idlalan lisuriri ala qulubihim, yaitu orang-orang yang tujuan hidupnya akhirat. Jadi mindset hidupnya itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Rifqan lil ibad. Yang kedua, wa idkhalal lisurur, menciptakan kedamaian, memberikan rasa nyaman kepada siapapun yang di sampingnya. Itulah orang yang disetarakan dengan malaikat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, ayun jala fi haqqihim manzilatal bahaim wal jamadat fala yunaluhum khairuhu walakin yukfal syarruhum. Yang kedua yaitu sekelompok manusia atau ibad, hamba yang disetarakan kedudukannya dengan bahaim.
Bahaim itu hewan berkaki 4, wal jamadat dan benda mati. Artinya mereka tidak begitu bermanfaat atau manfaat hanya sedikit. Akan tetapi mereka tidak pernah berbuat onar, tidak pernah mengganggu saudaranya, mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Hidupnya pasif-pasif saja. Manfaatnya tidak begitu ada, tapi tidak berbahaya bagi orang lain. Yang ketiga, ayun jala fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayat wasibai dzariyat la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Yang ketiga yaitu orang yang disejajarkan dengan kedudukan hewan buas. Artinya sama sekali tidak ada manfaat, bahkan ditakuti oleh sesamanya. Hadirin rahimakumullah, dari keterangan ini ditambahkan oleh beliau, ketika kita tidak mampu untuk meraih derajat seperti derajatnya malaikat, minimal kita berada di posisi yang kedua, yaitu tidak membahayakan orang lain. Jangan sampai wa iyyaka tsumma iyyaka, jangan sampai kita jatuh ke dalam golongan yang ketiga, yaitu orang yang tidak ada manfaat, bahkan ditakuti akan bahaya keburukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah syahadata abdih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafiyyu bi ahdih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allana nuflihun. Fa'lamu anna Allaha amarakum amran amima wa qala jalla jalaluhu alima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi asma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya waddin, salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa ahlina wa ahli qaryatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyya min ahli jahli wa syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad
رسول الله حي على الصلاة حي على